Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Bu Ida. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin minta waktunya sebentar untuk membicarakan beberapa masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Oke, silakan Bu Ida. Gini Pak, akhir-akhir ini selama proses pembelajaran di kelas, saya mendapatkan beberapa masalah, terutama ketika anak sedang melaksanakan diskusi kelas. Nah, jadi anak-anak itu sepertinya kurang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan diskusi kelas. Oke. Jadi anak-anak itu pasif Pak, tidak aktif. Oke. Oh, jadi anak-anak kurang aktif gitu ya Bu Iya. ya, kurang dia cenderung pasif gitu ya. Yeah. Itu Bu Ida sudah melakukan pengamatan terhadap anak-anaknya. Sudah Pak, berdasarkan pengamatan saya, ketidakaktifan mereka itu disebabkan oleh beberapa hal. Oke. Ternyata dalam proses pembelajaran itu mereka banyak atau sebagian itu tidak mencatat materi Pak. Iya. Jadi ketika didiskusikan mereka tidak paham materi yang sedang dibahas. Nah, terus selain itu juga anak-anak itu cepat merasa bosan. Saya jadi berpikir apakah mungkin cara saya mengajar kurang menarik atau bagaimana gitu loh Pak. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke. Ada cara lain setelah mengetahui anak seperti itu, apakah Ibu Ida sudah menempuh cara lain mencari referensi atau seputar video pembelajaran tentang bagaimana mengatasi anak yang seperti itu? Sudah pernah belum? Saya sudah pernah Pak. Jadi setelah saya amati masalah yang saya dapatkan itu, saya mencari beberapa referensi, akhirnya saya temukan juga saya memancing anak Pak. Jadi anak itu ternyata harus saya pancing dulu dalam melaksanakan komunikasi. Karena ternyata anak-anak itu bingung menyampaikan diskusi apa, yang menyampaikan kalimat apa yang harus disampaikan di saat forum diskusi. Karena saya temukan juga permasalahannya adalah anak kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kebiasaannya menggunakan bahasa daerah. Iya. Langkah yang Ibu Ida tempuh itu sudah bagus. Kemudian apalagi yang Bu Ida harapkan atau Bu Ida ingin lakukan di kelas untuk mengatasi hal seperti itu? Yang saya inginkan, langkah yang saya tempuh itu adalah saya mungkin ingin mengupgrade metode pembelajaran saya Pak. Karena selama ini mungkin kurang menarik bagi anak-anak. Mungkin ke depan nanti akan saya cari metode lain yang lebih menarik bagi anak-anak. Karena ternyata anak-anak yang sekarang ini, terutama yang saya ajar di kelas tinggi ini, mereka sangat aktif Pak. Jadi tidak mau diam memang. Mungkin besok akan saya tempuh dengan metode sambil bermain atau mungkin di luar kelas biar diskusinya lebih aktif gitu Pak. Oke, itu sudah sangat bagus yang Ibu Ida tempuh untuk mengatasi hal seperti itu. Kemudian ada beberapa poin yang saya tangkap di sini. Mungkin anak itu kurang paham tentang pembelajarannya. Mungkin kemungkinan Ibu Ida bisa membuat alat peraga yang membuat mereka tertarik seperti itu. Kemudian juga seperti menggunakan game-game di sela-sela pembelajaran. Jadi anak dia ikut merasa ambil bagian dalam pembelajaran itu. Mereka bisa menyalurkan bakatnya, bisa berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu Bu. Mungkin seperti itu bisa dicoba. Iya, mungkin. betul Pak. Saya memang belum pernah melaksanakan yang tadi seperti Pak Iwan sampaikan, sejenis game gitu ya Pak ya. Mungkin itu akan semakin membuat anak tertarik gitu ya Pak ya. Iya. Insya Allah besok akan saya coba supaya anak-anak lebih paham materinya, tidak hanya mencatat gitu ya Pak ya. Karena kalau mencatat mungkin beberapa anak memang males gitu loh Pak. Ya, nanti insya Allah akan saya coba Pak. Terima kasih Pak Iwan. Insya Allah akan saya terapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Semoga permasalahan yang saya alami ini lambat laun bisa berkurang atau anak-anak bisa makin aktif dalam berdiskusi di kelas. Selamat ya Bu Ida. Mudah-mudahan apa yang Bu Ida tempuh
ya untuk menanggulangi permasalahan Ibu Ida di kelas. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hal yang positif, yang baik untuk anak dan kemudian yang bermakna bagi anak. Terima kasih Pak Iwan, saya pamit dulu. Ya, sama-sama, silahkan. Siang Bu Dia. Selamat siang Bu Ida. Iya. Gini Bu, saya itu punya masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Nah kebetulan kemarin saya ada di kelas 6 ini Bu. Nah itu saya mendapatkan masalah kalau anak-anak itu kurang berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Saya sampai bingung gimana ya, anak-anak kok dalam berdiskusi itu pasif banget, harus terus saya pancing-pancing. Nah kira-kira pernah nggak Bu Diah mengalami masalah seperti itu? Iya, saya pernah juga, baik di kelas 6. Saya kan dulu pernah ngajar di kelas 6, di kelas 4, terus sekarang di kelas 2 juga selalu seperti itu. Pastinya ada anak lah. Setiap kelas yang saya masuki, pasti ada anak yang seperti itu. Ada yang nggak aktif saat kita belajar, berdiskusi. Pasti ada anak yang seperti itu. Saya juga bingung gimana ya kira-kira Bu Ida caranya ya. Nah itu saya dapatkan penyebabnya ternyata anak-anak itu kurang memahami materi Bu, kurang memahami materi. Terus pada saat saya terangkan, anak-anak itu tidak mencatat, jadi mereka mungkin bingung gitu ya. Kalau Bu Dia gimana? Penyebabnya kira-kira apa Bu? Iya, penyebabnya itu macam-macam ya. Kadang itu juga mungkin terjadi ya. Kadang anak malas nulis. Jadi saat diterangkan mereka mainan sendiri atau pura-pura perhatian tapi pikirannya nggak tahu di mana kayak gitu. Kadang kejajan apa gimana. Anaknya dia memperhatikan tapi ternyata nggak nulis. Terus juga kayak gitu apa ya, mainan. Kalau pada anak kelas kecil itu sering banget bawa mainan. Terus mainan itu saat baru beli mereka beli mainan lah untuk langsung mainan. Jadi mereka nggak konsentrasi saat pelajaran memang. Nah gitu ya. Terus kalau sedang mengungkapkan pendapat gitu Bu, saya selalu mancing-mancing terus gitu ya. Terus anak-anak dalam berkomunikasi itu kayak kurang percaya diri, malu, bahkan ada yang takut dibilang temennya gitu. Kira-kira gimana ya Bu solusinya itu ya? Iya, mungkin kebanyakan anak seperti itu, apalagi notabene di desa ya, banyak anak-anak yang kurang percaya diri karena itu disebabkan, kalau di sini sih disebabkan itu faktor internal dan faktor eksternal. Kayak misalnya di sini ada anak yang susah bicaranya itu nggak cedak, kayak ngomong itu masih cedal. Jadi anak itu kalau ngomong nanti teman-temannya nyurakin, jadi daripada ngomong disurakin mending dia diem. Nah itu penyebabnya. Jadi kayak anak tersebut nggak pede untuk ngomong padahal dia punya gagasan, punya pemikiran, jadi dia nggak pede. Aduh, aku nanti daripada teman-teman istilahnya ngebulin zaman sekarang kan. Jadi daripada gitu mending diem aja. Nah itu penyebabnya ya, salah satunya kayak gitu. Tadi Bu Ida kan bagaimana ya caranya, solusinya gitu. Mungkin seperti ini, memancing anak itu bagaimana caranya biar anak itu pede. Salah satunya selalu diajak komunikasi saat pembelajaran itu. Anak jadi ditanyakan, kalau tunjuk jari nggak pede, jelas nggak pede. Siapa kita tawarkan, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab, dia nggak mau tunjuk jari. Kita harus aktif. Oh kalau kayak gitu Mas Rama, jadi disebutkan namanya. Iya, menyebut nama, jadi dia lebih terasa dekat dan terus merasa diperhatikan. Jadi dia akan memancing kepedean, mungkin seperti itu. Ayo bagaimana coba Mas Rama. Nah kita pancing-pancing, selalu pancing kayak gitu di setiap kita pertemuan, di setiap pelajaran. Nah bagi anak yang nggak pede karena kayak gitu, mungkin dipancing menyebutkan nama dengan nggak hanya namanya aja, mungkin ya Mas, kan dia lebih seneng. Anak lebih seneng ketika oh aku dihargai ya, aku dipanggil Mas sama Bu Guru. Jadi dia oh ya, jadi dia pede seperti itu. Itu mungkin salah satunya Bu Ida kalau menurut saya. Terus juga
itu selain kita memanggil, terus kita juga aktif, jangan cuma duduk. Jadi setiap anak kita keliling, jadi ya Didatangi kelompoknya iya, gitu ya, Bu, ya. didatangi kelompok mana. Jangan kita ngasih tugas terus kita duduk diam, jangan. Tapi kita memantau tiap kelompok seperti itu. Jadi anak-anak merasa diperhatikan. Mungkin kalau Bu Ida gimana ya menurut Bu Ida? Ya kemarin saya kalau dalam berdiskusi itu memang masih coba kelompok satu silahkan misalnya bertanya atau apa, mereka memang kadang lempar-lemparan gitu Bu. Nah jadi mungkin tadi sarannya Bu Dia menyebut nama gitu ya, menyebut nama, mungkin anak jadi langsung oh iya saya dipanggil namanya, terus dia akan mengungkapkan pendapat atau idenya, itu mungkin jadi biar lebih aktif gitu ya Bu. Terus kalau diskusi ini kadang-kadang anak-anak itu kan karena kebiasaan menggunakan bahasa daerah gitu ya Bu. Iya, Jadi mengungkapkan dalam bahasa Indonesia yang benar itu kadang mereka kesulitan. Padahal sebetulnya punya ide gitu ya. Punya ide, punya gagasan, cuma menyampaikannya itu bingung. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi agar komunikasi anak itu bisa lancar, terus percaya diri, apa kira-kira kadang-kadang kita harus menggunakan bahasa daerah atau gimana ya Bu? Iya, kalau menurut saya itu kita bahasanya jadi nggak monoton, Gitu ya. kita campuran. Karena memang kalau saya ya khususnya di kelas itu kayak gini, kalau hari Jumat itu menggunakan bahasa Jawa, meskipun ada yang nggak bisa, kita memang orang Jawa, tapi bahasa Jawanya Jawa halus yang kita gunakan, pakai kromo halus. Kita melatih anak supaya apa, jadi mereka komunikasinya dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahkan mereka campuran ketika bahasa Indonesia nggak tahu bahasanya ini apa, pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa, campur-campur nggak apa-apa, yang penting teman-teman mudah, terus guru juga bisa menerima seperti itu. Berarti mungkin saya perlu merubah metode berkomunikasinya gitu ya Bu ya, agar anak-anak juga tidak merasa canggung, kayak merasa memiliki lah dalam topik itu gitu ya, walaupun mungkin masih menggunakan bahasa daerah gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih, saya jadi ada pencerahan dengan adanya masalah yang saya hadapi. Semoga dengan tadi saran dari Bu Dia, saya bisa menyelesaikan masalah anak untuk aktif dalam berdiskusi lagi ya. Karena anak-anak kalau dengan berdiskusi itu sepertinya kelasnya jadi hidup gitu ya Bu Iya, ya. betul. Apalagi Bu Dia udah pengalaman tadi ada di kelas rendah, di kelas tinggi. Saya terima kasih sekali. Insya Allah besok akan saya terapkan dalam proses pembelajaran saya. Terima kasih Bu Dia.